how are you today? And welcome back to Chapter 6, Our Busy Roads bersama dengan Mem Enita Rahayu SPD. Nah, ini merupakan chapter terakhir di semester pertama ya, Nak. Nah, bagaimana kabar pembelajaran bahasa Inggris kamu? Mem harapkan tetap bersemangat ya. Jangan lupa rajin cuci tangan ya nak, serta memakai masker apabila kamu keluar rumah. Now, let's check it out. Chapter 6, Our Busy Roads. Apa tujuan pembelajaran kita pada bab ke-6 ini? Yaitu, students will be able to show existence of things or people. Siswa diharapkan untuk mampu menunjukkan keberadaan benda dan orang di lingkungan kamu ya nak ya. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, bagaimana sih cara kamu untuk mengetahui keberadaan seseorang? Yaitu, in showing existence, you should use there is and there are. Untuk menunjukkan keberadaan benda maupun orang, kamu perlu menggunakan kata tunjuk there is and there are, yang artinya ada. Mari kita lihat bagaimana penggunaan kata there is and there are dalam bahasa Inggris di slide berikutnya ya. Nah, di slide ini, Mem akan menjelaskan bagaimana penggunaan there is and there are. Nah, there is dan there are ini kamu bisa lihat di tabel ini. Bila bendanya adalah benda singular atau benda yang jumlahnya satu atau tidak dapat dihitung, kamu harus menggunakan kata there is untuk menunjukkannya. Contohnya dalam kalimat positif adalah there is a tree in the yard. There is a tree in the yard, yang artinya ada sebuah pohon di halaman. Bagaimana bentuk negatifnya? There is not a tree in the yard. There is not a tree in the yard. Jadi, kamu perlu menambahkan kata not setelah kata there is, yang artinya tidak ada sebuah pohon di halaman. Nah, bagaimana kamu mengetahui jumlah benda singular? Ialah dengan artikel a atau an yang sudah kamu pelajari di kelas 7 ya. Dan bentuk terakhir yaitu question-nya ialah is there a tree in the yard? Is there a tree in the yard? Jadi, is atau to be-nya kamu letakkan di depan. Kemudian diikuti there, baru diikuti bendanya dan lokasi. Ini artinya, apakah ada sebuah pohon di halaman? Nah, kita lihat di tabel selanjutnya atau di sebelahnya, ini digunakan untuk benda yang jumlahnya banyak atau plural atau lebih dari satu. Dia menggunakan there are. Kita lihat kalimat positifnya terlebih dahulu. There are two cats on the chair. There are two cats on the chair. There are diikuti oleh two cats, yang artinya dua ekor kucing. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau bendanya lebih dari satu, maka benda tersebut diberikan tambahan s atau is. Jadi, kalau bendanya satu, cat. Kalau bendanya dua, cats. Selanjutnya, bentuk negatif. There are not two cats on the chair. There are not two cats on the chair.
tidak ada 2 ekor kucing di atas kursi. Nah, kamu juga bisa untuk menyingkat kata are not menjadi aren't. There aren't 2 cats on the chair. There aren't 2 cats on the chair. Artinya sama. Tidak ada 2 ekor kucing di atas kursi. Nah, yang terakhir adalah bentuk pertanyaannya. Bila bentuk pertanyaan, maka kamu harus membuat to be-nya yaitu are berada di depan. Are there 2 cats on the chair? Are there 2 cats on the chair? Apakah ada 2 ekor kucing di atas kursi? Nah, ini dia 3 bentuk dari there is and there are. Yang paling atas adalah bentuk positif atau statement. Kemudian yang kedua ada bentuk negatif. Kamu hanya perlu menambahkan not setelah kata there is ataupun there are. Kemudian yang bentuk pertanyaan atau question, kamu perlu membalik to be-nya sehingga to be-nya di depan ya. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Di sini Mem menjelaskan lagi penggunaan there is and there are menggunakan benda. Nah, there is ini digunakan untuk menunjukkan benda yang jumlahnya satu atau tunggal. Lihat contoh kalimatnya. There is a pot. Nah, kamu bisa lihat gambar pancinya hanya ada satu. Jadi, kamu hanya boleh menggunakan kata there is. Sedangkan there are digunakan untuk menunjukkan benda yang jumlahnya banyak atau lebih dari satu. Contohnya ialah there are 3 pots. Nah, kamu bisa lihat pots-nya ditambahkan huruf S yang menunjukkan dia benda yang banyak. Nah, bagaimana? Simpel bukan? Selanjutnya, gambar di bawah ini. Nah, di sini kamu lihat ada gambar yang menunjukkan ruangan di sebuah rumah, yaitu living room. Bisa kita lihat keterangan di samping gambar. There is a clock in the picture. Ada sebuah jam di gambar. Nah, kita bisa lihat di gambar memang hanya ada sebuah jam. Yang kedua, there are some books in the picture. Ada beberapa buku di gambar. Jadi kata some untuk menunjukkan buku ya yang lebih dari satu. Yang ketiga, there is a cat in the picture. Ada seekor kucing di dalam gambar tersebut. Ya, kucingnya sedang tertidur di bawah meja. Yang keempat, there are 2 curtains in the picture. Ada 2 buah tirai yang ada di gambar ya. Kita bisa lihat ada 2 tirai yang terletak di gambar tersebut. Nah, ini adalah benda-benda yang biasa kamu lihat di living room atau ruang tamu kamu. Nah, kita membahas benda yang ada di bedroom, kamar tidur kamu. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama, there are 4 dolls. Ada 4 buah boneka ya di gambar. Yang kedua, there is a table lamp. Kita bisa lihat di gambar hanya ada sebuah lampu meja atau satu. Kemudian ada there is a bike. Ada sebuah sepeda di gambar tersebut. Dan yang keempat, there is a bed. Ada sebuah ranjang. Yang kelima, there are 2 chairs. Ada 2 buah kursi. Yang keenam, there are 3 balls. Ada 3 buah bola. Yang ketujuh, there is a picture. Ada sebuah gambar, yaitu yang berada di atas ranjang ya. Yang kedelapan, there are many pens.
ada banyak pena-pena. Jadi, apabila kamu tidak mau menghitung jumlah barang yang banyak, kamu bisa menggunakan kata some atau many. Terakhir, kamu bisa lihat ini merupakan gambar public places atau tempat-tempat umum. Yang pertama, there is a bus. Ada sebuah bis ya atau bus. Yang kedua, there is a restaurant. Ada sebuah rumah makan. There are 2 cars. Ada 2 buah mobil. Yang keempat, there are 2 trees. Ada 2 buah pohon. Yang kelima, there is a hospital. Ada sebuah rumah sakit. Dan yang keenam, there is a bench. Ada sebuah kursi taman. Nah, ini kamu tetap bisa menggunakan kata there is dan juga kata there are untuk menunjukkan keberadaan benda-benda maupun orang. Nah, dari tadi sudah kita sebutkan ada benda yang ada di lingkungan sekitar kamu, seperti di living room, yaitu ruang tamu, di bedroom, kamar tidur, maupun public places, tempat-tempat umum. Nah, dan harap kamu bisa menggunakan kata there is dan there are dengan benar ya, sesuai dengan peraturan atau grammarnya tadi. Nah, bagaimana guys? I think that's all for today. See you later and stay safe ya guys. Sampai jumpa kembali di pembelajaran bahasa Inggris online berikutnya. Thank you.